Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan amal solih kita, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segenap larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan rahmat dan hidayahnya kepada kita hingga kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khitam. Dan tak lupa kita juga senantiasa bermunajat, memohon kepada Allah agar ilmu yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah kita, teladan kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sholawat juga bersambung kepada keluarga tercinta beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat Islam yang mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga akhir zaman. Jamaah yang berbahagia, tak terasa Ramadan sebentar lagi hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah kurang selikur dino malih, insya Allah. Mila menika sumangga kula lan panjenengan sami ndonga marang Gusti Allah mugi-mugi dipun paringi kesempatan ketemu kalian bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Alhamdulillah, monggo kita lajengaken anggenipun ngaos kitab Adabul Mufrad, adab individu seorang muslim. Bab tentang firman Allah, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. An Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari ibunda Aisyah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, marra rajulun musabun ala niswatin. Seorang lelaki cacat melewati sekelompok wanita. Fadhahakna bihi yaskharna. Lalu mereka mengolok-olok, menertawakan laki-laki yang cacat tersebut. Fa usiba ba'duhun. Sebagian dari wanita itu pun mengalami cacat. Hadis ini sanadnya hasan. Dalam hadis ini terdapat larangan mengolok-olok orang yang mengalami cacat berupa penyakit atau yang sejenisnya.
larangan meremehkan orang, larangan mencela atas kekurangan yang dimiliki orang lain. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita boleh memilih, tentu tidak akan pernah kita memilih lahir dalam keadaan cacat. Kalau boleh memilih, pasti Bapak Ibu akan memilih penampilan yang terbaik, yang paling perfect. Cara sing jaler ya milih sing paling ganteng, semampai, dhuwur, gak gendut, sispek kan begitu kan ya. Sing setri nggih ngonten, pasti milih yang paling wayu. Kalau boleh memilih. Tetapi sekali lagi semuanya sudah Allah takdirkan. Sudah Allah takdirkan. Oleh karena itulah semua apa yang telah Allah takdirkan untuk kita, itulah yang terbaik. Qada'ullah khair. Keputusan Allah, ketetapan Gusti Allah menika ingkang paling sae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itulah kita tidak boleh saling merendahkan, saling mengolok-olok, mencela, saling beristihza dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, jadi ini bukan adab utawi akhlak seorang muslim. Ya, ini bukan adab seorang muslim. Jadi kita dilarang keras mengolok-olok fisik seorang muslim. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kalau bahasa sekarang itu istilahnya body shaming ya, body shaming atau shaming ya. Itu istilahnya seperti itu. Yaitu mengolok-olok fisik, mengolok kekurangan fisik atau cacat tubuh disebut dengan body shaming ya. Dan ini sering tanpa sadar ya kita melakukan body shaming. Misalnya ketika duduk-duduk untuk mencairkan suasana, lalu menyebutkan ya kekurangan dari saudara-saudari kita, atau body shaming seperti membuli ya. Misalnya pipi kok di pinggang ya gitu ya. Maksudnya apa? Gendut ya. Pipi kok di pinggang, maksudnya gendut ya. Iki pipi apa bakso? Nah, itu namanya body shaming. Iki irung apa bongkok disendek iki? Itu namanya body shaming. Nah, itu enggak boleh, dalam Islam tercela. Ya. Ini sering terjadi tapi enggak terasa. Rambutnya plontos koyok pentole korek misalnya. Ini juga salah satu contoh body shaming ya. Sekali lagi ini hukumnya haram. Suatu hari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an memanjat pohon karena diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mengambil ranting dari pohon itu yang akan dijadikan siwak oleh Nabi. Ketika Abdullah bin Mas'ud naik, angin menerpa jubahnya lalu tersingkap betisnya. Yang waktu itu betis beliau memang kecil, betisnya kecil, mulai lahir memang kecil betisnya. Kemudian sahabat tertawa melihat betis sahabat Abdullah bin Mas'ud yang kecil. Lantas Kanjeng Nabi dawuh, mimma tabhakun, apa yang membuat kalian tertawa? Kemudian mereka mengatakan, ya Nabi ya Allah, kedua betis Abdullah bin Mas'ud kurus, kecil. Lantas Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangan Allah, lahuma asqalu fil mizani min Uhud,
kedua betis Abdullah bin Mas'ud yang kurus, yang kecil ini, ya, di akhirat kelak lebih berat bobotnya daripada gunung Uhud ketika ditimbang. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya body shaming, mengolok dan menghina fisik itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Sahabat gak menghina, sahabat cuma tertawa, namun guyu, mesem. Itu pun sudah kena ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nopo male jelas-jelas menghina, merendahkan. Nah, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, saking ibunda Aisyah pernah merasa sangat cemburu terhadap istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yaitu tepatnya Sofia waktu itu. Sofia itu kebetulan pendek, tubuhnya pendek. Lantas Aisyah menghina dengan isyarat. Maka hinaan dengan isyarat ini dilarang keras oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Aisyata radhiyallahu anha qalat, qultu lin nabiyyi, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Sofiyata kadza wa kadza. Terus ya Aisyah, cukup bagimu dari Sofia ini dan itu, pakai isyarat ini dan itu. Begini. Jadi Nabi begini, Sofia begini. Nabi tinggi, Sofia pendek, begitu. Karpe ngonten karpe, damel isyarat. Wa qala ba'dur ruwat, sebagian rawi mengatakan ta'ni qasirah. Maksudnya Sofia itu pendek. Faqala, lantas Rasulullah dawuh, laqad qulti, ya, kalimatan law muzijaj, ya, bima'il bahri lama zajajhu. Masya Allah, ya, sungguh engkau telah mengucapkan suatu kalimat yang seandainya kalimat tersebut dicampur dengan air laut, niscaya akan merubah air laut itu karena sangat kotor dan bau sehingga merubah air laut. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimah, hati-hati. Nah, bahkan walaupun kita tidak menyebut namanya, tapi orang lain tahu yang dimaksud, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, itu sudah masuk kategori, ya, body shaming, ya. Bisyaratin alla yafham as-sami' bi anna fulan fa inna fahma as-sami' bi anna fulan fala faidah minal ityani bi sifatin ammatin. Syarat menasihati secara umum, yaitu as-sami', para pendengar, tidak mengetahui bahwa yang dimaksud adalah fulan, yakni orang tertentu. Namun jika as-sami', orang yang mendengar itu faham bahwa orang itu adalah fulan, orang yang tertentu dan yang mengetahuinya, walaupun nggak sebut nama, maka tidak ada faedahnya kita menasihati secara umum. Artinya, ya, kita nggak boleh melakukan hal itu walaupun tidak menyebutkan nama, tapi kalau pendengar itu paham maksudnya dia, maka ini sudah termasuk body shaming, dilarang dalam Islam. Nah, termasuk juga dilarang meniru-niru gayanya. Kadang ngenten nggih, bocah-bocah kui ada orang tua yang jalannya mungkin agak pengkor atau gimana, itu ditirukan. Nah, ini termasuk yang dilarang dalam agama. Dan dilarang dalam agama. Atau misalnya
Bapak Ibu nggak ada rencang ingkang rada apa ngomongnya rada gagap. Gagap niku napa nggih? Ya. Pelo. Kalau pelo kan nggak bisa ngomong nggak bisa ngomong. Rada kaku, Pak. Sampean tekon dia itu gagap namanya. Itu namanya gagap. Nah, jadi ngomong nggak lancar. Gagap ya. Gelagapan ngomongnya. Nah, lalu ditirukan, diteroke. Ini termasuk yang dilarang dalam syariat. Aisyah pernah berkata, qalat ya, wa hakaitu lahu insanan faqala ma uhibbu anni hakaitu insanan wa inna li kadza. Kata Aisyah, maklum ya, Aisyah itu kan masih pemudi ya. Karena nikah sama Nabi kan masih muda. Umur 7 tahun diakad, umur 9 tahun dicampuri. Sehingga Nabi wafat Aisyah nom banget asian. Ya. Jadi anak muda biasanya itu ya seperti ini ya. Jadi Aisyah itu pernah meniru-niru cacat seseorang di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ma uhibbu anni hakaitu insanan wa inna likada. Ya. Saya tidak suka meniru-niru kekurangan atau cacat seseorang, walaupun saya mendapatkan sekian dan sekian. Walaupun memang ada pada dia cacat itu, tapi saya nggak suka meniru-niru itu. Mboten pareng. Nah, begitu. Dan juga Allah dengan tegas dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-11 itu menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi ya, boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Wala nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Begitu juga tidak boleh ya, wanita-wanita mengolok-olokkan wanita lain, karena bisa jadi wanita lain yang diolok-olok itu ternyata lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kemudian, dan jangan pula kalian mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Wadanan ingkang boten sae, boten pareng. Ya. Kadang ada guru manggil muridnya, ya, emprit kini emprit. Seperti itu. Loh, kok cecul emprit? Iya, ambune kaya man emprit. Ada yang seperti itu. Ada juga manggil jul bajul. Ini enggak boleh seperti itu. Ini enggak boleh seperti itu. Apalagi kalau dia enggak ikhlas ya, itu bisa jadi bumerang di akhirat. Nah. Dan tidak boleh saling ya bergelar menggunakan gelar-gelar yang buruk, itu enggak boleh. Bisalismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertobat, faulaika humudz zalimun, maka mereka orang-orang yang zalim. Nah, walaupun maksudnya bercanda, guyonan, pelesetan, tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Apalagi kalau orang itu merasa merasa diremehkan, merasa disepelekan, merasa dihina. Ini dosa. Dalam hadis Rasulullah bersabda, la ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jaddan.
Tidak boleh seorang dari kalian mengambil barang saudaranya baik bercanda maupun serius. Sandale didelikke, songkoke diumpetke. Akhirnya apa? Koncone bingung ndi. Sandalku nang di sana, wah bingung. Ini nggak boleh kaum muslimin. Ini nggak boleh. Ini dilarang dalam syariat. Termasuk di dunia media sosial. Membuat meme ya namanya. Ya, wajah-wajah yang lucu-lucu seperti itu. Tapi dengan maksud ya menjelekkan dan sebagainya. Ini nggak boleh. Warna kulit dirubah, ya, postur tubuh dirubah. Itu kan mudah sekarang. Banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk itu. Ini nggak boleh. Bahkan negara kita punya undang-undang IT. Undang-undang IT ataupun undang-undang informasi dan transaksi elektronik singkatannya. Pasal 45 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3. Orang yang melakukan body shaming dia terkena pidana, yaitu diancam hukuman pidana 6 tahun. 6 tahun. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan body shaming secara verbal langsung kena pasal 310 KUHP, ancaman hukuman 9 bulan. Nah, kalau secara tertulis dalam bentuk narasi, maka kena pasal 311 KUHP, hukuman 4 tahun penjara. Wah itu. Ini berkaitan dengan undang-undang. Masya Allah ya. Islam sudah punya aturan, negara menguatkan aturan tersebut. Mudah-mudahan dengan memahami hukum ini, mulai sekarang kita hidup rukun, tidak saling berolok-olok, tidak saling menghina, menjatuhkan nama baik saudara kita. Jadi kesimpulannya, mari kita sama-sama menjaga lisan kita, menjaga tindak tanduk kita, sebab semuanya ada hisabnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, tentang bersikap tenang dalam segala hal, ya. Bersikap tenang dalam segala hal. Jadi kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Islam itu Masya Allah ya, mengajarkan kepada kita supaya pandai-pandai menimbang antara maslahat dengan madharat. Jadi sebelum kita melangkah, kita supaya bertanya pada diri kita, ini baik enggak untuk dunia dan akhirat? Allah ridho enggak, kan begitu. Maka kita enggak boleh tergesa-gesa dalam bertindak. An rajulin min Bali, dari seorang laki-laki yang berasal dari Bali. Bali itu nama suku ya, bukan Bali yang ada di Indonesia. Qala, ia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a abi. Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ayahku. Fanaja abi ya duni. Lalu beliau berbicara pelan dengan ayahku. Ya, duni tanpa aku. Qala faqultu li abi, lalu aku berkata kepada ayahku, ma qala laka, ya, apa yang beliau katakan kepadamu? Qala idza aradta amran fa alaika bitta'adati hatta yuriyakallahu minhul makhraj aw hatta yaj'alallahu laka makhrajan. Jika engkau menghendaki suatu urusan, maka hendaknya selalu bersikap tenang hingga Allah memperlihatkan kepadamu
makhraj, jalan keluar atau solusi, atau Allah memberikan ya solusi kepadamu yang terbaik. Hadis ini dhaif, hadis lemah. Hadis lemah ini memberikan pelajaran kepada kita tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memilih langkah pencegahan yang baik atau yang bijak. Artinya ketika Bapak Ibu menghadapi berbagai permasalahan, berbagai urusan yang penting dan rumit, dianjurkan agar senantiasa mengambil pertimbangan dengan cermat sebelum mengemukakan pendapatnya, mengambil langkah-langkah dan menentukan sikap dalam menghadapi permasalahan tersebut. Jadi harus sabar, harus ya teliti. Kalau perlu musyawarah ya musyawarah, karena itu perintah agama. Wasyawirhum fil amr. Ya, bermusyawarahlah dalam urusan kalian. Jadi kita harus mengedepankan ya akal dan hati yang dingin, hati yang ya bersih ketika menghadapi suatu permasalahan. Tidak ada tendensi ini dan itu. Apalagi seorang hakim ya. Seorang hakim itu keputusannya itu menentukan. Makanya hakim itu tidak boleh ya berpihak, harus netral itu hakim. Hadis berikutnya, an Muhammad ibni Hanafiyah qala laisa bihakimin man la yu'ashiru bil ma'ruf man la yajidu min mu'asyaratihi ya buddan hatta yaj'alallahu lahu farajan au makhrajan. Tidaklah bijaksana orang yang tidak bergaul dengan baik terhadap orang yang seharusnya diajaknya bergaul, hingga Allah memberikan kepadanya kelapangan atau solusi atau jalan keluar. Hadis ini sahih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dikatakan di sini ya, tidak bijak ya, orang yang tidak bergaul dengan baik terhadap orang yang seharusnya diajak bergaul dengan baik. Salah satu contoh istri kita atau pasangan kita, itu adalah orang yang paling berhak untuk kita bergaul baik dengan mereka. Sebab ayat dengan tegas mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan ma'ruf, dengan patut, dengan baik, dengan layak. Itu. Nah, sekarang banyak terbalik. Ketika di warung, di luar, di tempat kerja, Masya Allah, grapia, murah senyum, bahkan loman, mudah mentraktir. Tapi ketika di rumah, koyok macan, wah, bojone sampai keweden. Iki bojoku apa kemarin kesetanan kesambet neng dia, neng omah menong. Seorang nyopo gak guyu gak apa. Nanti cak ngomong guru ngonten. Nah, tapi ketika di luar, Masya Allah. Nah, ini terbalik ya. Harusnya kita itu ya baik sama pasangan kita. Itu yang diperintahkan dalam agama. Ya, diperintahkan dalam agama. Termasuk di sini dengan ibu kita, dengan kerabat, paman-paman kita, bibi kita, keponakan kita, kemudian bawahan kepada pimpinan, kemudian pembantu kepada majikan, ya, atau majikan kepada pembantu, sahabat kepada sahabat, rekan bisnis, semuanya itu hendaknya kita bergaul baik dengan mereka. Jadi hadis ini menganjurkan seseorang untuk senantiasa mudaroh. Mudaroh itu artinya berinteraksi dengan baik dan memperlakukan orang ya dengan baik, dan ini termasuk ya pahalanya besar. Bahkan senyum kepada saudara muslim pahalanya besar. Ya. Berwajah yang ceria, sumringah di hadapan orang beriman itu pahalanya besar.
Apalagi berwajah yang manis di hadapan istri, di hadapan suami, di hadapan ayah ibu. Nah, lebih besar lagi pahalanya. Masya Allah ya. Nah, jadi upayakan kita itu mengambil kesempatan-kesempatan beramal soleh. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Dan kebaikan gak mesti dengan harta ya, bisa dengan ucapan yang baik ya. Obrolan suami istri hukum asalnya kita obrolan yang mubah, tapi kalau diniatkan ibadah, menyenangkan pasangan, menggembirakan pasangan, memasukkan keceriaan atau kesenangan dalam hati pasangan, itu kan berpahala, besar pahalanya. Nah, maka Bapak Ibu monggo kita berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Apalagi ini sudah mau Ramadan ya, persiapan ya. Nah, kita buka kesempatan untuk bertanya jawab. Monggo yang mau bertanya, kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa insya Allah kita carikan jawabannya. Nggih. Kalau sifatnya mengolok-olok orang atau menghina orang, Nggih. Contohnya suatu komedian Stand up comedy gitu. ya, itu orangnya nggak budet tapi lagak-lagak budet. Itu ya haram nggak? Masya Allah. Ya, memang ada ya Haji Fulan ya yang terkenal di televisi itu itu kan mencari uang ya, kerja. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan bahas hukum ya komedian atau hukum stand up komedi. Karena banyak di antara komedian itu atau pelawak itu berbohong ya untuk mengundang gelak tawa. Betul kan? Nah, dan itu sering kita saksikan menggunakan ya nama-nama si fulan, bahkan mencontoh atau meniru gaya-gaya si fulan atau artis tertentu misalnya. Ya, intinya mereka itu seakan-akan punya dua kepribadian, kan begitu kan ya. Nah, bagaimana hukum bekerja sebagai ya komedian atau pelawak ya. Jamaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Agama kita itu agama yang memiliki ya sebuah pedoman yang tegas dan jelas. Yang tegas dan jelas. Islam itu tidak melarang seseorang itu ya refreshing atau healing atau untuk menyegarkan. Karena Nabi kadang-kadang juga bercanda. Tapi kan punya batasan. Candaan Nabi tidak berdusta. Contoh misalnya Kanjeng Nabi pernah ditanya oleh mbah-mbah, nenek-nenek, "Ya Rasulullah, apakah saya di surga?" Kata Rasul, "Tidak." Oh, langsung mbah-mbah ini nangis. Ya. Lalu kata Nabi, "Sini mbah, di surga nggak ada orang tua seperti jenengan." Maksudnya begitu ya. Jadi nanti mbah-mbah yang sekarang itu sudah sepuh itu nggak ada di surga. Ya, nanti di surga menjadi tadi nomali ya, umurnya 20 atau 17 tahun ya seperti itu ya, 20 tahun lah. Jadi nggak usah khawatir mbah, nggak usah bingung perawatan sebagainya. Wes jenengan syukuri ya menjadi sepuh ya. Nanti di surga menjadi mudah lagi. Makanya Nabi guyon itu, tapi guyonnya serius ya. Betul kan begitu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah,
Dalam hadis rawahu Abu Dawud nomor 4990 dan Tirmidzi, Rasul bersabda, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum, wailun lahu, wailun lahu. Kecelakaan yang besar bagi orang yang berbicara kemudian dia berdusta agar suatu kaum tertawa karenanya. Ya, kecelakaan untuknya, kecelakaan untuknya. Perhatikan hadis ini hasan. Orang yang membuat candaan, lawaan, itu dikatakan wailun, kata Nabi, ciloko, celaka. Celaka, kata Nabi SAW. Itu ancaman jamaah. Ini ancaman bagi para pelawak yang hanya ingin membuat penonton tertawa, ya. Tapi candaannya itu, ya, candaan yang di luar koridor syariat. Seperti tadi itu, Bapak, berpura-pura, ya, untuk mengundang gelak tawa. Seperti, ya, gepuk-gepuk kancane kan banyak tuh di lawa-lawa itu, moro koncone dibully, suale diplorotke kan, itu nggak boleh. Yang nggak tuli pura-pura tuli, ya, itu nggak boleh dalam Islam, nggak boleh dalam Islam, ya. Nah itu tidak boleh disebutkan dalam, ya. Atau misalnya menakut-nakuti, misalnya dalam hadis Abu Dawud, la yahilu li muslim, ya, tidak boleh bagi seorang muslim ayyurawi'a musliman, menakut-nakuti muslim yang lain. Kadang seperti itu candaan. Koncone wis ngerti gilo kambe coro, ya, atau tikus, gawano tikus, itu kan nggak boleh seperti itu. Dan itu biasa terjadi di stand up komedi. Nah, ini kaum muslimin, bagi mereka yang betul-betul menjaga keimanan dan keislamannya, carilah jalan yang lain dalam mencari nafkah. Kalau bisa janganlah seperti itu. Jangan seperti, apalagi mohon maaf, meniru-niru gaya wanita. Yang laki-laki menirukan wanita, yang wanita menirukan laki-laki. Ini kan nggak boleh, dilaknatkan seperti itu. Walaupun niatnya guyonan. Niatnya guyonan itu nggak boleh. Tidak dibolehkan dalam syariat. Ya. Nah, makatan Bapak, Allah alam bisawab. Terus satu lagi. Oke, silahkan. Kalau kita akan setiap hari itu tingkat keimanan kita naik turun. Betul. Kita seumpama mau berbuat jelek, kita sudah terlanjur tercatat dengan rokib atid gitu. Rokibun atidun. Ya, akhirnya kita kalah dengan setan. Jadi tidak terjadi. Itu terlanjur dicatat, bisa dihapus enggak? Nah, Bapak yang berbahagia dan ibu-ibu semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis, ittaqillah haitsuma kunta wa ajbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, ya, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan sebagai penghapusnya. Bahkan dalam Al-Quran Allah juga berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan itu dapat menghapus amal keburukan. Artinya selama itu bukan dosa syirik besar, ya, itu pun kalau dosa syirik besar mau ditaubati diterima. Nah, tapi kalau untuk dosa kecil, ya, itu cukup dengan amal soleh seperti wudhu menghapus dosa, langkah-langkah kita ke masjid sholat jamaah menghapus dosa, sedekah menghapus dosa, ya, itu yang dimaksud dengan hadis dan ayat ini. Tapi kalau dosa itu dosa besar, syirik kepada Allah misalnya pun, ini nggak bisa dihapus dengan sholat, haji, umroh, nggak bisa.
Itu hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuhah. Kita tinggalkan syirik itu sejauh-jauhnya, bertekad kuat tidak mengulanginya lagi, kemudian menyesal telah melakukannya. Tapi kalau dosa-dosa kecil yang lain ya, seperti melihat wanita yang bukan mahram ya, atau mungkin dosa-dosa kecil yang lain, itu bisa dihapus dengan amal-amal soleh. Begitu Bapak Ibu bahagia. Termasuk puasa Ramadan, Jumat ke Jumat ya, sholat 5 waktu itu menghapus dosa. Tapi dosa ini adalah dosa kecil. Maka semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.